Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara pengisian e-raport bagi wali kelas ya. Kita masuk di wali kelas. Saya kebetulan mengambil contoh untuk semester genap tahun pelajaran 2019-2020 miliknya Ibu Hajah Siti Sasana sebagai salah satu contoh saja. Kalau kemarin kita memperkenalkan bagaimana membuat perencanaan penilaian, terus bagaimana cara menginput penilaian, dan sekarang bagaimana cara wali kelas menginput tentang keadaan siswa, yaitu dari laporan hasil belajar. Nah, ini ada menu laporan hasil belajar. Tinggal diklik di menu laporan hasil belajar. Yang diisikan oleh wali kelas di sini adalah satu catatan akademis ya. Kita klik catatan akademis. Di catatan akademis ini wali kelas memberikan deskripsi 3 nilai akhir terendah. Contoh salah satunya yang ditulis oleh Ibu Hajah Siti di sini adalah misalkan untuk Adila Putri Utami, Ananda perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan produk kreatif kewirausahaan pada semester berikutnya, misalkan seperti itu ya. Dan ini secara sistem itu merekap nilai terendah yang dicapai oleh masing-masing siswa. Jadi keseluruhan siswa itu diberikan deskripsi akademisnya oleh wali kelas untuk 3 mata pelajaran akhir terendah ya. Deskripsinya adalah diseragamkan saja juga boleh. Di sini Ananda perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada mata pelajaran ini, misalkan seperti itu di catatan akademis. Keduanya yang diisikan untuk masing-masing peserta didik atau siswa itu adalah nilai karakter. Di nilai karakter ini caranya adalah dengan menambah data, klik menambah data, klik misalkan di situ kita pilih satu siswa. Nah, di sini ada nilai integritas. Untuk nilai karakter itu ada religius, ada nasionalis, ada mandiri, dan gotong royong. Jadi ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Di sini dibuatkan deskripsi sikap siswa itu sendiri. Misalkan untuk integritas, di sini Bu Hajah Siti memberikan deskripsi kepada siswa ini. Siswa memiliki tanggung jawab dan disiplin baik. Ia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di lab APHP dengan rapi, bersih, dan teliti. Ya, seperti itu untuk integritas. Misalkan untuk religiusitas, menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencerminkan perilaku yang baik dan realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Masing-masing siswa diberikan nilai karakter dari nilai integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Jadi ada catatan akademis, ada nilai karakter. Lalu juga menginputkan ketidakhadiran. Di sini kebetulan misalkan ketidakhadiran itu direkapitulasi keikutsertaan pada pelajaran PBM. Misalkan untuk Adila itu sakit, tidak pernah sakit pada saat 1 semester ini, juga tidak ada izin tanpa keterangan. Jadi dia itu 100% kehadirannya, seperti itu diisi masing-masingnya oleh wali kelas. Jadi sudah ada satu catatan akademis, nilai karakter, ketidakhadiran. Lalu nilai ekskul. Nilai ekskul ini tidak diisikan oleh wali kelas, tetapi ini ekskul itu diisikan oleh pembina ekstrakurikuler masing-masing. Diisikannya itu tidak oleh wali kelas. Wali kelas sifatnya pada nilai ekstrakurikuler itu mengontrol apakah keaktifan siswa itu
atau kegiatan ekstrakurikuler siswa itu sudah diinputkan atau belum oleh para pembina, sehingga wali kelas bisa berkoordinasi dengan para pembina ekstrakurikuler. Seterusnya, kalau kebetulan pada semester ini adalah wali kelas itu kelas tersebut adalah melakukan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL, ya, maka diisikan satu-satu. Untuk alamat PKL sudah diberikan di Dapodik sesuai dengan laporan dari Waka Humas Hubin. Alamatnya pun sama. Jadi secara otomatis ketika kita memilih tempat, alamat sudah muncul. Lalu untuk skala bisa dikosongkan, dan lamanya juga di sini misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Lalu keterangannya disebut saja dengan predikat sangat baik, dengan predikat baik, dengan predikat cukup. Bisa seperti itu. Jadi diisi oleh wali kelas ini. Dari mana datanya? Datanya diambil dari Waka Humas Hubin atau dari ketua jurusan masing-masing sebagai koordinator PKL jurusan. Lalu yang selanjutnya adalah prestasi peserta didik. Pada prestasi peserta didik ini, siapa tahu ada salah satu dari peserta didik ini mempunyai prestasi baik di bidang kurikuler, di bidang ekstrakurikuler, atau di bidang lainnya. Contoh misalkan kita ada salah satu siswa yang memiliki prestasi tertentu, kita tinggal klik tambah data, ya. Pilih siswanya, misalkan namanya di situ adalah Alif ini. Jenisnya bisa kurikuler, ekstrakurikuler, atau catatan khusus lain. Misalkan untuk di kurikuler dia itu juara cerdas cermat, misalkan juara cerdas cermat tingkat misalkan kabupaten. Lalu klik disimpan di sini, ya. Kalau untuk kurikuler, ekstrakurikuler misalkan dia itu sebagai juara 1 tingkat kabupaten, misalkan kabupaten karate, ya, misalkan karate, ya, misalkan seperti itu. Klik simpan. Ketika siswa itu memiliki atau pernah mendapatkan prestasi tertentu, ya, seperti itu. Itu kalau di catatan prestasi siswa. Nah, untuk semester genap biasanya ada kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu tinggal ditulis saja di sini. Dia naik kelas tinggal dipilih naik kelas ke kelas ini, sama, ya, ke kelas 12 apa, seperti itu, dinaik kelas. Yang selanjutnya adalah cetak rapot. Karena rapot UTS tidak dicetak di sini, kita cetak rapot, dicetak rapot semester. Pada cetak rapot semester kita bisa melihat nilai secara keseluruhan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kita lihat dulu untuk memonitor nilai akhir siswa itu akan seperti ini, ya, ya. Lalu kita kembali ke cetak rapot. Cetak rapot itu ada 3 jenis. Halaman depan, biasanya halaman depan dicetak 1 kali pada siswa kelas 10. Kelas 10 ini halaman depan. Tetapi kalau untuk yang kelas 11, 12 sampai 13 yang dibuatkan adalah dengan yang dicetaknya adalah rapot akademis dengan rapot karakter. Contoh ini yang miliknya Adila pada semester genap ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita akan cetak. Nah, ini seperti ini nilai yang diinputkan itu di rapotnya itu. Nah, ini adalah yang diinputkan pada praktek kerja lapangan. Ini adalah kehadiran. Ini adalah kenaikan. Lalu nilai karakter yang diinputkan yang tadi itu ada nilai karakter integritas, religius, nasionalisme, gotong royong, dan mandiri. Deskripsinya juga sudah tertuang di sini.
Dan yang terakhir ada catatan perkembangan karakter. Di sini misalkan Ananda sudah menunjukkan perkembangan dalam disiplin, akan tetapi perlu ditingkatkan dalam keadaan keagamaan dan sebagainya. Ya, di sini sudah tertera akhirnya legalisasi dari kepala sekolah ya. Jadi itu yang kita dapatkan di ini, yang kita dapatkan ketika kita mencetak nilai ya. Dan ini semuanya diinput di laman wali kelas ya, di laman wali kelas. Nah, kita ingin melihat misalkan keseluruhan pencapaian dari satu kelas itu dengan mengunduh leger ya. Dengan mengunduh leger yang ini, klik mengunduh leger. Kita lihat unduh leger yang kita unduh adalah nilai akhir, menampilkan nilai rapot, nilai akhir ini. Kita bisa menghitung secara statistika ada siapa yang terbesar, siapa ranking berapa, itu di sini ya, di leger nilai rapot. Kita klik saja nilai leger kelas, lalu akan muncul di sini hasil downloadnya. Kita lihat hasil downloadnya itu adalah nilai leger ini. Kita klik saja nilai leger. Ya, setelah kita buka, kita bisa melihat masing-masing nilai pencapaian seluruh kelas pada satu semester itu di nilai rata-ratanya untuk masing-masing siswa ya. Di sini nilai rata-rata untuk masing siswa. Misalkan dirata-ratakan saja. Ini misalkan kita rata-ratakan kita bakal bisa melihat rata-rata dari keseluruhan masing-masing siswanya ya. Siapa yang akan mendapatkan nilai terbesar, siapa yang nilai terkecil ya. Untuk ranking juga, misalkan kita bisa membuat ranking ini ya, dari keseluruhan seperti itu. Misalkan kita pakai descending ya. Oke, kita sudah bisa melihat siapa yang akan mendapatkan ranking ke-1 ya. Ternyata dia yang mendapatkan ranking ke-1. Jadi dari berdasarkan rata-rata ini juga kita bisa melihat ranking dan juga bisa melihat rata-rata keseluruhan. Itu yang kita bisa lihat di laman wali kelas. Sekali lagi, di laman wali kelas itu ada yang diinputkan catatan akademis, nilai karakter, menginputkan ketidakhadiran, lalu praktek kerja lapangan kalaupun anak-anak itu sudah melakukan praktek kerja lapangan, menginputkan prestasi peserta didik, juga kenaikan kelas kalau memang itu di akhir tahun ajaran ya. Lalu cetak rapot semester untuk masing-masingnya. Yang terakhir adalah unduh leger. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan lebih jelasnya lagi kita akan berdiskusi nanti mengenai rapot wali kelas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.